Ini kan Pak, lo kan mestinya sangat terinspirasi dengan karya panjenengan ini ya. Di desa bisa didirikan sekolah dan sekolah tersebut setingkat SMA atau SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berkesempatan silaturahim di tempat Pak Suhadi, yang dimana Pak Suhadi ini adalah salah satu pendiri sekolah SMK Kosgoro 3 yang ada di Pengkok, Kecamatan Gedawung, Kabupaten Sragen. Gimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat, Mas. Amin. Ya. Ini kan Pak, lo kan mestinya sangat terinspirasi dengan karya panjenengan ini ya. Di desa bisa didirikan sekolah dan sekolah tersebut setingkat SMA atau SMK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa yang tidak dimiliki di desa-desa lain. Karena ini SMK swasta hari itu di tingkat kelurahan kan. Nah, ini sejarah sih kok dengan ide membuat sekolah ini beribun sejarah ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran dari Mas Rahmadi, Ketua Partai Demokrat Indonesia di Sragen, dan semua timnya, Pak Yati dan teman-teman. Yang pertama kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, sekolah SMK Kosgoro 3. Ini kan sekolah yang istilahnya agak akhir pendirian. Kami mendirikan pertama kali itu adalah TKIT Kosgoro. TKIT mana nih? TKIT Kosgoro itu di Pengkok tahun 2001. Dari satu. Terus yang kedua mendirikan PKBM Putra Mandiri. PKBM Putra Mandiri. Ini gue selevel apa nih? SMA dulu. SMA. Program kesetaraan paket C. Oh, paket ya. Paket C itu tahun 2004. Melulus ke tahun 2007. Itu sudah meluluskan pertama lah. Berapa Pak lulusan yang paket C dengan jenengan pun berapa nih? Lulusan yang pertama itu terbanyak di Jawa Tengah, 97 orang. Terbanyak di Jawa Tengah karena tahun-tahun itu adalah tahun-tahun menjelang istilahnya perubahan ya. Semua orang yang belum mempunyai ijazah SMA mengikuti kejar paket C. Lah. Oleh pemerintah paket C sekarang dirubah menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat yang namanya PKBM. Bukan hanya satu unit saja, tapi harus punya unit yang lain. Harus ada kegiatan yang lain. Yaitu paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, dan pendidikan anak usia dini PAUD dan juga kursus. Kalau sementara kursusnya belum berhasil, yang baru program pendidikan kesetaraan. Yang berikutnya tahun 2007 kita semangat mendirikan SMP IT Kosgoro. SMP IT Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kosgoro. Di Pengkok. Yang keempat ini SMK Kosgoro 3 Gedawung tahun 2010. Terakhir ya. SMP ini masih ini masih eksis, juga masih berjalan, dan kita kerjasama dengan pondok pesantren semuanya. SMK juga mengikuti berbasis pesantren, di mana pesantren-pesantren yang masih belum punya izin nasional kita gandeng. SMP itu juga demikian. Anak-anak yang lulusan itu istilahnya belum punya lulusan kita gandeng. Punya lulusan SD, punya lulusan SMP, punya lulusan paket B, dan nanti yang usianya tua di bawah 60 tahun itu bisa kita ikutkan paket C. Paket C tadi ya. Monggo nanti 60 tahun masih sakit ya? Masih 60 tahun itu bisa dijalankan. Yang keempat, ini kan cita-cita kami mendirikan pondok pesantren Aroyan.
Aryan kemarin sudah berjalan namun tidak berjalan baik. Insya Allah nanti tahun ini menggandeng pondok pesantren dan sekolah alam yang akan di desa Pengkok. Pengkok juga. Pengkok dan Celep itu yang ada di wilayah tanahnya Celep itu. Tanahnya Celep sudah punya gedung, punya fasilitas dan sebagainya. Nah, cita-cita kami, ini kan kami Kosgoro itu kan kesatuan organisasi serbaguna gotong royong. Misi kami dari pusat itu misinya akar rumput. Kita membangkitkan dari bawah, bagaimana kelompok-kelompok bawah itu bisa berkembang, bisa mandiri, bisa eksis pada bidang dan keahlian masing-masing. Yang ahlinya pendidikan, kita ikuti pendidikan. Yang ahlinya pedagang, oleh pedagang, ahlinya bisnis, ahlinya pesantren, yang ahlinya ekonomi kreatif juga ekonomi kreatif, yang ahlinya pertanian juga mengikuti bidang-bidang pertanian, kelautan dan sebagainya. Kosgoro yang saya ikuti ini adalah Kosgoro independen. Dan ada terbornya Golkar. Bukan interboynya Golkar. Kalau Golkar kan Agung Laksono. Saya mengikuti dari Pak Hayono Isman. Memang Hayono Isman gitu. Hayono Isman mantan Menteri Pemuda Olahraga zamannya Pak Harto. Memang ini agak terbelah. Ya sekarang kelihatannya akan disatukan. Agung Laksono juga akan mengikuti akar rumput yang bisa nanti membawa kita. Di Pengkok ini cita-cita kami itu kan. Ya, seperti misinya Pak Gubernur Bibit Waluyo. Dari Kutho bangun desa. Dari Kutho bangun desa. Orang desa kembali ke desa dan bisa membangun negara. Alhamdulillah. Banyak Pengkok itu kan terkenal Pak. Daerahnya maju, banyak pembisnis, banyak pengusaha. Nah, desanya juga sangat maju. Tapi tantangannya berat sebenarnya pengusaha. Kita mendirikan sekolah ini kan kurang didukung. Kurang didukung. Saya mengundang para pejabat-pejabat desa, Pak Kepala Sekolah, tingkat SD dan sebagainya itu apatis. Sumben sing ngurusi sopo. Siapa nanti yang gaji guru? Siapa nanti yang itu loh. Kita jawab saja ringan. Kita itu adalah umatnya Gusti Allah. Kita itu adalah ciptaan kalau niatnya baik pasti dibimbing. Niatnya baik juga dibimbing dengan baik lah. Alhamdulillah kita dengan dibantu tim kita Pak Basuki Rahmat ST ini jadi satu-satunya istilahnya kekuatan yang mendukung dari lembaga kita ini, jadi tim inti dari SMK Kosgoro 3. Tim SMP juga ada, pondok pesantren nanti juga ada, PKDM juga ada, TK juga ada. Alhamdulillah kita membuat kita otonomi Pak. Kita otonomikan sendiri-sendiri. Tapi harus laporan pada pimpinan. Saya ketua yayasan. Yayasan di sini adalah Yayasan Al-Hadi Utomo. Mengapa memilih itu? Karena pada tahun 2009 saya ditinggal anak saya yang ragil. Itu adalah namanya Mahardika Hadi Utomo. Mahardika Hadi Utomo. Terus kita sepakat dengan keluarga bagaimana sangunya anak yang ditinggalkan di tingkat SMA itu. Sangunya saya mendirikan yayasan. Semoga nanti yayasan ini juga berkah pada anak kami yang ada di alam kubur, menjadikan surganya nanti di akhirat nanti. Karena jariah yang paling baik ini adalah dunia dakwah dan perdagangan dan sebagainya. Kita sewaktu waktu kita juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sangat kami harapkan itu ya. Alhamdulillah SMK ini sudah nanti lulusan ke-11 dengan beberapa program keahlian, beberapa jurusan. Yang pertama jurusannya teknik komputer, jaringan dan telekomunikasi. Yang berikutnya teknik komputer, teknik sepeda motor, teknik otomotif kendaraan ringan dan administrasi perusahaan berbasis syariah. Ini sudah meluluskan semua. Nah, kami berharap nanti seluruh potensi yang ada kita gerakkan dan mohon doa dan dukungannya. Semuanya tim dari Demokrat dan sekaligus dari Pak Budiono. Siapa saja yang bisa nanti mengikuti kita dan kerjasama, semuanya saling dibantu. Kurang mampu, insya Allah nanti bisa sekolah di sini dan saling memberikan manfaat bagi kita sekalian. Oleh sebab itu,
Oh, nih. Nah, anunya Pak, apa itu dulu pendirinya itu selain dengan siapa saja Pak awalnya gitu? Oh, pendirinya dulu saya kan punya dua yayasan yang ada di Sragen. Yayasan yang ada di Sragen itu adalah Yayasan Pendidikan Catur Tunggal. Itu melaksanakan SMK Kosgoro 1 karena orang-orang di sana saya ajak untuk saham, kerjasama dan permodalan itu tidak mau. Yang kedua Yayasan Pendidikan Dharma Bakti itu mengelola SMK Kosgoro 2. Itu sama juga, tidak mau memberikan saham, tidak mau memberikan apa. Kita juga pikir-pikir tahun 2009, 2010 orang belum saham yo repot nanti. Oh, gitu, ya. Karena saya di sini saja saya 27 tahun ini juga mengalami sesuatu kendala. Ngopeni kerjasama itu mengalami kendala, Pak Mas Ramadi. Oleh sebab itu dulu kita mendirikan yayasan ini, saya ketuanya, Bu Lastri itu istri saya itu bendahara, Mas Ari itu adalah tim manajer dari luar, karena kepala sekolah kan tidak boleh jadi yayasan. Terus nanti anak saya yang Danang Nur Hadianto STMT yang ada di Pekanbaru itu adalah pengawas, Fitri Anindya di STMT itu juga jadi sekretaris. Ya, dan nanti ada pembantu-pembantu yang lain. Yayasan ini adalah yayasan keluarga dan kami serahkan sepenuhnya pada manajer masing-masing. Ya, kami hanya pengawasan, kami hanya monitoring, evaluasi, dan sekaligus nanti bagaimana sepak terjangnya lembaga ini akan gimana. Ya alhamdulillah SMK Kosgoro itu sekolah satu-satunya di Indonesia. Ya, satu di antara sekolah yang ada di Indonesia ya Pak Pres, menjadi sekolah pusat keunggulan. Kita sudah 2 tahun, 3 tahun ini sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan. Itu pusat keunggulan itu yang dinamakan apa? Kita bisa kerjasama dengan direktorat, bisa kerjasama dengan industri, bisa kita membangkitkan semua elemen yang ada sesuai dengan program dan keahlian masing-masing. Dengan demikian sekolah kita juga diakui di nasional. Di antara puluhan ribu sekolah yang ada di Indonesia itu hanya yang golongan pertama itu hanya 497. Sekarang yang masuk golongan pertama golongan pertama. So, golongan kedua kita hanya 379. Kita juga masuk ini. Insya Allah nanti mau doanya Mas Ramadi, Ketua Demokrat dan tim-timnya ini sudah mendekati finalisasi ya. Ya. Oleh sebab itu mohon untuk bisa nanti semakin berkembang, semangati dan sekaligus untuk bisa dikaryakan. Siap Pak. Ya, sekolah kita berbasis pesantren. Monggo nanti pesantren manapun yang bisa nanti kita ajak kolaborasi. Siap untuk kita jalankan dengan baik. Mungkin sekilas ini saja. Memang untuk mendirikan seperti itu tokoh-tokoh ini ya memang berat. Saya rapat itu sampai 7 kali itu tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang mendukung. Akhirnya lika-likunya juga luar biasa ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah kita niati dengan sungguh-sungguh. Ya, termasuk yayasan kami punya 4 yayasan sebetulnya yang belum bisa berjalan. 1 yayasan perguruan tinggi komunitas Kosgoro nasional itu belum bisa kita akseskan. Yang sudah bisa berjalan adalah Yayasan Al-Hadi Utomo, Yayasan Catur Tunggal, Yayasan Dharma Bakti, yang semuanya adalah pada bidang pendidikan dan pondok pesantren. Kerjasama dengan Kosgoro ya. Berhidup pada Kosgoro. Hidupnya ke Kosgoro. Sematur nuwun Pak, panjenengan luar biasa. Jadi panjenengan basisnya dulu guru nggih? Saya guru. Saya basisnya pertama guru SD. Saya diangkat di Pemalang tahun 79. Saya pindah ke sini tahun 82. Saya guru SD di Pengkok 4. Waktu itu saya kuliah di IKIP Muhammadiyah Solo. Kakak kelasnya Mas Yadi itu saya lulus BA Sarjana Muda itu kan 85. Waktu itu saya izin kepada kepala sekolah, saya ngelamar lagi jadi PNS lagi. 87 saya diangkat jadi guru diperbantukan di STM Sukowati. Saya belajarnya dari sana, saya jadi TU, jadi guru, jadi semua itu saya pelajari. Administrasi lah. Saya tahunya di situ dengan tahu ilmunya. Setelah lulus mengaplikasikan membuat yayasan, terus membuat sekolah. Itulah teman-teman
cerita sukses sejarahnya Pak Suwadi, seorang guru yang sukses membangun yayasan, dan yayasan tersebut bergerak dalam sektor pendidikan. Dan yang luar biasa adalah beliau mengadopsi sistem pesantren di sekolahnya, yaitu bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang belum punya izin secara nasional. Semoga dengan sehat selalu Pak Di, amin amin, bermanfaat selalu, dan Koskoro dan Yayasan Panjenengan semakin berkembang. Terima kasih atas waktunya, atas kebersamaannya, atas waktunya, kelonggaran doanya. Ini teman-teman ya, lanjut sesi kedua, kita ngobrol bareng dengan Pak Basuki. Pak Basuki Rahmat dulu nama dia. Alhamdulillah sih. Jadi Pak Basuki Rahmat ini sebagai apa Mas di Koskoro? Saya sebagai kepala program sekaligus koordinator lapangan dalam pelaksanaan SMK Koskoro 3 Kedaung. Oh, oke. Udah berapa tahun Bang? Saya mulai bergabung di SMK Koskoro 3 Kedaung ini sejak tahun 2014-15. 2014-15. Waktu itu terus berapa itu? Karena Pak sekolahnya kelasnya masih berapa jumlahnya? Baik, ketika saya masuk di 2014-15 itu sebelumnya saya masih mengajar juga di Solo. Jadi sebelumnya 2011 itu sampai 2014-15 itu saya di Solo, kemudian ada beberapa pertimbangan, akhirnya di sini ada informasi lowongan guru untuk sehingga saya memberanikan diri karena kebetulan juga dekat dengan rumah, jangkauannya betul. Itu kemudian 2014 akhir di semester genap itu saya terpanggil untuk mengikuti seleksi wawancara di SMK Koskoro 3 Kedaung, dan alhamdulillah saya diterima sebagai guru produktif saat itu di jurusan otomotif TKN, teknik kendaraan ringan. Tadi awalnya guru teknik dulu ya? Iya, guru teknik, dan saat ini pun juga masih mengambil guru teknik. Di awal saya masuk di sini itu baru saja berapa? Satu masih tiga. Masih tiga. Ada teknik kendaraan ringan otomotif, ada teknik komputer dan jaringan, sama akuntansi. Mulai tahun 2016 itu mulai TDSM mulai ada siswanya seperti itu. Saat saya masuk bangunan sekolah ini masih baru beberapa lokal saja gitu. Baru gedung selatan ini aja, yang utara masih belum ada. Belum ada. Baru berapa kelas itu Mas? Baru sekitar 12 kelas ya. Kelas itu pun terbagi untuk kelas maupun ruang guru dan administrasi seperti itu. Dan selama saya di sini, alhamdulillah perkembangan pembangunan untuk sarana prasarana ini sangat pesat sekali. Setiap tahun sekolah ini juga mendapatkan bantuan. Peralatan sekolah itu nih? Iya, itu termasuk bantuan dari RKB, seperti itu untuk pemenuhan kelas maupun lab dan bengkel seperti itu. Seperti itu Pak Budiono. Begitu ya, perkembangannya seperti itu awalnya dan perkembangannya gitu. Nah untuk saat ini sendiri Mas, ini kan jurusannya udah semakin banyak nih. Nah tentunya muridnya kan juga semakin banyak. Nah sekarang ini muridnya berapa total itu? Saat ini alhamdulillah siswa kita semakin meningkat. Di saat ini hampir mendekati 300-an. Walaupun dalam hal ini kita terus mencoba untuk meningkatkan. Yang pertama adalah kualitas dari satu pelayanan kita, dan tentunya kualitas dari pembelajaran kita. Karena saat ini yang tentunya menjadi PR kita ya ada 2 poin itu. Kalau sarana prasarana alhamdulillah kita sangat mendukung, dan termasuk alhamdulillah di 3 tahun terakhir kita dari 2021 kita mendapatkan program SMK Pusat Unggulan dari Direktorat. Dan di tahun 2023 ini kita menginjak tahun ketiga, termasuk kemarin hari Selasa kemarin kita habis seleksi interview dengan pihak kurator dan direktorat terkait dengan pendanaan yang akan diberikan oleh pihak industri ke sekolah.
Dan alhamdulillah kemarin ada revisi dan mohon doanya dari interview kemarin kami bisa lolos, dan tentunya juga berharap itu berdampak kepada tumbuh kembangnya dan kemajuan pendidikan khususnya di Kosgoro ini dan umumnya untuk di Indonesia seperti itu. Oh ada. Nah Kosgoro ini kan di kampung Mas, ini di kampung lah. Untuk menarik orang sekolah di kampung itu kan mestinya kan ya ada kendala-kendala atau mungkin kesulitan-kesulitan. Tantangannya jelas berbeda gitu. Nah untuk bisa mempromosikan dan menarik minat para siswa-siswa itu agar sekolah di Kosgoro pribadi. Strateginya gimana? Baik. Dalam rangka menyampaikan informasi terkait dengan sekolah, itu ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengenalkan sekolah ini kepada masyarakat secara umum, itu melalui kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah mulai tahun ini dilaksanakan oleh pihak sekolah, yang nanti itu melibatkan siswa-siswi SMP, MTS maupun sederajat. Kemarin kita alhamdulillah sukses melaksanakan program Irama, di mana kegiatan Irama itu adalah salah satu program dalam rangka memperkenalkan SMK ini kepada anak-anak khususnya kelas 9 SMP atau MTS, di mana kegiatan itu kemarin dihadiri hampir sekitar 45 peserta dari SMP MTS se-Kabupaten Sragen dan Karanganyar. Kemudian di mana di situ kita mengadakan lomba yang tentunya juga sesuai dengan sekolah ini. Itu kemarin programnya adalah tahfidz, kemudian MTQ sama khutbah. Di mana sekolah ini itu salah satu ciri khas sekolah kami itu sekarang kita ada program tahfidz juga. Di mana program ini tentunya akan menjadi satu sorotan bagi anak-anak ataupun bapak ibu guru SMP MTS dari beberapa betul, karena saat ini untuk pembelajaran agama ini ternyata sangat didukung oleh orang tua khususnya, dimana dengan perubahan dan degradasi saat ini yang terjadi dari pergaulan anak maupun yang lain, ini tentunya orang tua berharap sekolah sekolahnya mendapatkan seperti itu. Dan tentunya itu juga nanti kegiatannya akan kita tambahkan, termasuk program-program di mana sekolah ini program yang kedua itu kita ada program yang namanya Bakti Trikosda. Bakti Trikosda ini kami ambil, bakti itu adalah sebuah pelayanan kepada masyarakat secara luas. Trikosda itu tri itu 3, Kosda itu Kosgoro Kedaung. Jadi sebuah pelayanan khusus bagi masyarakat secara luas, itu untuk kita bisa memberikan akses banyak hal. Salah satunya di dalam program Bakti Trikosda itu yang pertama itu ada yang namanya pelayanan